Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang menganggap hubungan kalian belum berakhir. Hubungan ini belum berakhir. Cie. Ya, mari kita puaskan ego geng gagal move on. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasa hubungannya belum selesai. Kenapa hubungannya belum selesai? Digantung ya. Jangan mau tahu. Energi dia yang merasa hubungannya belum selesai ke kamu, energinya seperti apa? Sekarang Raisa akan terus mengingatkan, jangan mau tahu. Masa ya, kan kemarin kan aku cerita yang aku bilang aku tuh habis nangis gara-gara capek ya, burn out. Terus ada yang komen, itu cengeng namanya. Siapa loh? Emang kenal gue? Sosok komen, emang gue ngomong sama lo? Gue emang ngomong sama warga gue. Minta banget di notice ya komen kayak gitu. Nih, udah aku notice. Tapi maaf ya, kita nggak kenal. Kita tidak sedekat itu untuk saling bicara. Jadi nggak usah sok tahu. Semoga saya doain kamu dapat pasangan yang cengeng seumur hidup kamu. Hahaha. Terus ada yang bilang apa? Aku alay. Dih. Gue walaupun alay juga terkenal di YouTube. Lo siapa? Gue Raisa terkenal. Lo siapa? Sok kenal banget ya, gengs. Orang-orang root itu, orang-orang yang cuma serpihan debu. Oke, kita cek ya energi kamu ke dia merasa hubungannya belum selesai. Sebenarnya kamu sama dia sama-sama berharap sama hubungan ini, tapi nggak mau effort aja gitu. Kamu sama dia ada sama-sama sakit hati, sama-sama terbayang kamu terbayang dia terbayang kamu gitu maksudnya. Iya, kamu berharap ya. Kayaknya banyak deh effort yang udah kamu keluarkan, terutama ini tentang materi. Ya. Sekalipun komunikasi kalian kurang lancar, ini kamu juga masih berharap ke orang ini. Kamu tuh kayaknya abis-abisan banget deh ke orang ini. Apa ya, kamu suka kepoin dia juga. Di malam hari tuh suka kepoin. Kamu tuh kalau tentang dia ya kayaknya baper gitu, sensitif gitu kalau tentang dia. Iya, suka emosian juga sih. Kamu juga kadang menahan untuk gak banyak bicara ke orang ini. Males gitu kayaknya. Males. Mau apa loh gitu. Males gue. Nah, kamu ngerasa orang ini nih salah satu orang yang paling dekat sama kamu. Kalau kalian udah menjauh, udah selesai, setelah orang ini kalian banyak yang mati rasa. Kayak jadi malas kenal orang baru atau punya hubungan lagi. Trauma guys, trauma. Kalian trauma tuh guys. Kalian trauma. Abis-abisan banget sih nih, banyak materinya keluar. Entah mereka minta atau kamu yang memberi, menolong aja. Cuma jadi kebiasaan gitu. Energi kamu ya ada yang digantung juga. Hubungannya ada hambatan sih, macam-macam hambatannya nih. Kalian tahu sendirilah hambatan hubungan kalian tuh apa. Ada yang sama-sama sudah berkeluarga nih. Perselingkuhan dong itu mah. Third party dong.
Kalian tuh yang third party suka komen-komen, Kak, bikin dong itu hubungan-hubungan third party. Sama aja, guys. Ini hubungan-hubungan apapun bisa. Udah kalian ini aja apa sesuai hubungan kalian masing-masing aja, sama. Ya, nggak usah dikotak-kotakin hubungan A, B, C, sama aja. Hubungan HTS juga di sini bisa aja kok. Kalau energinya masuk ya udah gitu, nggak usah dikotak-kotakin hubungan inilah hubungan itulah. Selama nggak diseriusin, nggak usah dikotak-kotakin hubungan A B C D, ngerti gak? Ya udah sama aja semuanya ya, nggak usah merasa dispesialin lah, third party apalah, sama semua hubungan ya. Kalau nggak dibawa ke KUA udah gitu, biasa-biasa aja, nggak usah minta dispesialin sama aku. Ya, sekarang kita move energi dia ke kamu. Dia nggak bisa lepasin kamu begitu aja, sudah merasa terikat banyak. Ini kayaknya twin flame atau apa sih? Dia sering kepoin kamu tuh, sekalipun kalian lagi marahan atau silent treatment. Dia merasa hubungannya sudah rusak, ada sesuatu. Karena sifat egois dan keras kepala siapa di sini, akhirnya hubungannya tidak baik-baik saja. Dia menganggap kamu tuh rumah apa? Rumah ini ya, rumah bansos, bantuan sosial. Kira kalian kan sering ngasih bantuan ke dia, jadi kalian tuh kayak rumah bansos. Aduh, ya rumah bazis yang suka kasih bantuan. Pada ketawa nih, waktu itu perasaan rumah ini rumah sakit jiwa, sekarang rumah bansos. Ada aja si Raisa ya. Iya, karena kan tadi aku lihat energinya kalian sering bantu tuh, banyak koin-koin yang kalian keluarkan buat orang ini, ya kan? Ada lagi rumah bansos, rumah itu guys, rumah yang suka kasih bantuan ke kaum duafa, rumah bansos, ya kan? Rumah bazis gitu yang suka kasih ke fakir-fakir gitu bantuan. Dia merasa kamu tuh orang penting dalam hidupnya. Sering terbayang kamu tuh kayak hantu, membayang-bayangi hidupnya dia. Ini kamu sadar atau nggak sadar, dia tuh kayak suka minta bantuan tuh ke kamu, suka caper-caper. Iya nih, aku lagi rusak ini, rusak itu gitu. Terus kamu kasih bantuan, udah beli aja, misalnya gitu. Di sini kamu sama dia tuh sebenarnya kayak beda ya. Dia ngerasa ada perbedaan. Sefrekuensi mungkin, tapi kayak ada perbedaan apa ya? Misalnya apa ya? Kalau perbedaan tuh, mikirnya bingung. Contoh, kamu orang Sumatera, dia tuh orang Sunda. Nah, itu kan culture-nya aja tuh udah beda. Misalnya ya guys ya. Tapi kan kita nggak boleh kan mengkotak-kotakan ras kayak gitu. Katanya dia tuh sering sabar-sabar dalam hubungan ini. Ini kebalik gak sih, jangan-jangan bukannya kamu yang sering sabar ya? Dia ngerasa sering sabar guys ke kamu juga. Dia sering kepoin kamu, kayak kamu dekat sama siapa, kamu mainnya sama siapa, kamu udah punya pasangan baru atau enggak. Dia merasa diperhatiin sih sama kamu, kayak dimanja gitu, kayak like a baby, dimanja sama orang tuanya. Mamah ya kamu tuh. Mama dan adik gitu kan, bukan pacar. Energinya nih, orang ini merasa ada sesuatu yang berbahaya di hubungan kalian. Dia bingung aja mau tetap sama kamu atau udahan gitu sih, dia bingung, makanya sering cari pencerahan nih. Oke. Apa sih tadi temanya? Dia yang merasa hubungan ini belum selesai ya. Lupaan aku mah. Ntar kita cari tahu apa ya, kenapa dia merasa hubungannya belum selesai, sama apa yang dia lakukan kali ya. Aku mah malas kalau ngecek-ngecek apa yang dia lakukan, nggak yakin mereka ngelakuin sesuatu gitu. Iya, makanya males ngecek-ngecek apa yang dia lakukan atau apa yang terjadi aja sama hubungan kalian ke depannya kali ya. Ya begitulah, nanti kita cek ya.
Dia merasa kehilangan kamu. Di sini tuh ada yang sedih, galau karena merasa ada yang kecewa di sini, terus merasa kehilangan. Oh kan, ada lagi tuh. Kamu tuh ibarat rumah buat dia. Ada yang kenalnya dari temenan atau ada yang kenalnya dalam lingkungan pergaulan. Dia seseorang yang sudah cukup stabil dalam hidupnya, secure, aman. Di usia-usia berkembang mungkin kayak late 20 tahun atau early 30 tahun. Dia suka dengerin musik, alat musik, suka nyanyi, posting lagu, musik, apalah-apalah. Dia seseorang yang mungkin ya waktu deket cari-cari kamu terus. Ini kayak mengalami ketergantungan kayak kamu. Mengalami ketergantungan sama kamu. Ngerasa sih banyak kecocokan sama kamu. Ngerasa pas hadir kamu juga kayak melengkapi hidupnya. Kamu tuh dunianya guys katanya. All package, all in one tuh ada di kamu. Bisa jadi pacar, teman, sahabat, bank juga bisa. Ya kalau kamu sering kasih uang kan kayak bank kamu jadinya. Iya kan? Ada itu apa transaksi pinjam meminjam di situ mungkin ya kan. Penarikan tunai gitu. Bisa aja nih si Raisa nih. Kalian pasti pada ketawa. Oh kalau nggak ngeledekin kalian ngantuk guys. Iya. Nah, di sini dia ngerasa udah jujur sama kamu juga. Kamu tuh dipertimbangkan loh sama dia. Mungkin orang-orang lain tuh udah males sama ini, deket sama ini malas. Kalau kamu tuh dipertimbangkan. Kayak nominasi lah. Nominasi pasangan ideal. Nah, itu tuh kamu. Nominasi pasangan ideal. Nominasinya adalah Raisa. Ini kalau misalnya anak baru ya masuk YouTube aku pasti kesel banget sih. Bercanda mulu si Raisa mah gitu. Tapi bercandaan aku kan relate ya sama yang lagi kita bahas. Nggak tiba-tiba bercanda nggak jelas gitu ya. Relate supaya kalian tuh masuk gitu ke relung otak kalian tuh inget gitu apa yang udah aku omongin. Cuma aku bawainnya dalam bentuk ini apa bercandaan kayak stand up comedy gitu ya. Supaya kalian inget ya. Nah di sini dia merasa nyaman sama kamu, berada di dekatmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Lagunya Rizky Febian ya. Kemarin aku sebut-sebut lagu mahal ini, sekarang Rizky Febian ya. Orang ini masih agak-agak culture budayanya tuh kuat banget, agak-agak tradisional orangnya apa, dia mengalami frustasi atau orangnya gampang stres gitu. Kayak kebanyakan mereka yang pergi menjauh duluan atau ghosting ke kamu, tapi mereka juga pernah excited itu love bombing kali jangan-jangan guys. Tuh kan baru tadi aku ngomong stres tuh, ada stres juga di sini tuh. Kalau dia feminin dia tuh suka ngarep atau dia kagum. Kalau dia maskulin dia tuh pura-pura nggak peka, padahal dia tahu femininnya tuh kayak ngarep. Ada rasa penyesalan tuh. Iya, mereka mikirnya kayak hubungan ini tuh nggak ada harapan. Ada yang mau minta maaf, hubungannya belum selesai dan mereka meminta maaf. Dimaafin gak ya? Tapi mungkin juga ada yang lagi proses move on sih. Kalau kalian makin jauh itu mungkin dia mau move on guys. Dia yang merasa hubungan ini belum selesai. Terus kalau hubungannya belum selesai, mau apa? Ya udah. Ya kan sekarang aku tanya, kalian kepo-kepo. Terus aku tanya kalau hubungannya menurut dia belum selesai, terus bisa apa? Dia makan nggak diiniin, nggak action apa-apa pasti. Dia merasa dijudge sama kamu tuh. Kamu mungkin ngomongin dia yang aneh-aneh, buruk-buruk. Padahal mungkin kenyataannya kayak gitu ya. Tapi dia mungkin nggak terima guys. Dia pengen image-nya tetap baik di kamu. Dia kepikiran banget kalau dia udah nyakitin kamu.
Dan dia bertanya-tanya sih, apakah dia masih menjadi seseorang yang penting di mata kamu? Sok penting mungkin ya guys ya. Tuh kan dia udah mencuri banyak dari kamu nih. Take advantage, atau take benefit. Orang ini sering loh kayak agak-agak tadi ya, stress, anxiety, kepikiran gitu, udah nyakitin kamu. Ya bikin kamu kecewa apalagi. Ya itu, ini bukan sih yang aku bilang di awal, kayak dia ngerasa dapat karma atau takut ada karma. Dia tuh ya sebenarnya pengen banget berjuang. Ada seseorang nih yang pengen berjuang sebenarnya, tapi aku mah nggak yakin. Atau dulu dia pernah ya memperjuangkan hubungan ini. Dia seseorang yang agak-agak gila kerja ya. Kayak dia tuh lebih excited dalam pekerjaan gitu. Dia agak-agak social butterfly nih, seneng kenal banyak orang, orang-orang baru, make a friend gitu ya. Komunikasi kamu sama dia udah terputus sih, kebanyakan udah off komunikasinya. Mungkin ya dia tuh nyakitin kamu, bikin kamu sedih, terluka. Gara-gara itu akhirnya kalian ngejauh sih, dua-duanya mungkin tiba-tiba. Kita tahu ya kenapa dia merasa hubungannya belum selesai sama kamu. Kenapa ya merasa belum selesai? Karena masih kayak pengen bertemu sih orang ini. Kayak masih pengen ada pertemuan, ngobrol-ngobrol, komunikasi. Belum mau hubungannya selesai gitu aja. Nggak tahu, mungkin masih pengen ada silaturahmi. Demi apapun, tiba-tiba keluar kartunya tentang hubungan. Tiba-tiba keluar kartunya tentang ada masalah di antara kalian yang gantung ya, belum selesai, unfinished business. Ini relate sama temanya sih. Dia kayak pengen ngejauh tapi nggak bisa gitu. Kayak kalian twin flame terus kayak ada unfinished business yang menurut dia tuh harus diselesaikan. Nggak bisa yang gantung gini aja. Tapi kan yang nggak tahu dia akan ngelakuin apa gitu sama kamu. Dia tuh udah nyakitin kamu sih. Jadi kayak mungkin yang tadi pengen minta maaf, udah bikin kamu kecewa, sakit hati banget. Ada yang ngerasa kata-kata dia tuh salah, menyinggung perasaan kamu, dan dia tuh pengen minta maaf juga. Kalian udah bantu dia banyak sih, makanya dia kayak nggak mau lah gitu bikin kamu sedih, pengen baik-baik aja hubungannya, entah statusnya apa. Ini banyak kartunya yang tentang kayak dia belum bisa ngelepasin kamu gitu aja sih sebenarnya. Apalagi nih ya, iya, kebanyakan mereka pernah bikin kamu sakit hati sih, entah dari perlakuan atau kata-kata mereka. Jadi mereka kayak ada rasa nggak lega, apa ya sih, nggak tenang gitu loh, nggak tenang kalau belum minta maaf atau belum menyelesaikan masalahnya sama kamu. Ini kebanyakan tentang sakit hati ya, dan kamu marah atau kecewa karena perlakuan dia. Kalian tuh banyak banget sih bantu dia nih, jadi nggak mungkin lah mereka ngelupain kamu gitu aja. Kayak apa ya ibaratnya, kalian tuh bikin dia sukses berkembang gitu mungkin. Kayak kalian tuh ada di part dalam hidupnya waktu itu yang bikin dia kayak sekarang, jadi nggak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Kamu tuh juga beda dari orang-orang yang pernah dekat sama dia. Kehadiran kamu beda, dan kamu pernah spesialin dia ya, bikin dia tuh kayak istimewa. Nggak mau lah dia lupain kamu gitu aja, atau nggak mau dia kehilangan rasa perhatian dan kenyamanan itu. Ada ini yang kayak pernah pinjam uang atau ya pinjam uang kali ya. Jadi kayak ngerasa nggak tenang aja, belum balikin uang kamu, atau belum
Belum, ya mungkin belum balikin uang kamu. Ada tapi nggak banyak ya yang kayak gitu di sini. Sedih juga, bikin kamu marah. Ada yang mikir kayak, kenapa ya waktu itu aku ngomong kayak gini, kenapa aku waktu itu ngelakuin ini, jadinya kayak gini sekarang sama kamu. Ada yang masih penasaran sih sebenarnya ke kamu nih. Penasaran apa ya? Ya penasaran terus mau balik lagi, atau penasaran ya pengen coba lagi mungkin. Apalagi ya, dia ngerasa dulu kamu sama dia tuh kayak masih terlalu muda, jadi banyak konflik ya kamu sama dia. Ya jadi dia itu menyalahkan kamu sama dia dulunya tuh kayak masih childish, jadi ribut, konflik terus. Padahal mah emang dianya kali ya yang toxic gak sih? Tapi ada juga sih yang belum rela karena mereka ngerasa mereka juga udah banyak effort ke hubungan ini, jadi nggak rela kalau hubungannya selesai gitu aja. Padahal mah ya belum ada closure atau belum ada kepastian selesainya hubungan ini. Jadi mungkin terakhir itu kalian kayak diam-diaman atau salah satunya ghosting gitu, pergi. Oke, kita kepoin ya apa yang terjadi selanjutnya ke depannya di antara kamu dan dia yang menganggap hubungan ini belum selesai. Yang terjadi adalah bisa aja ada sebuah komunikasi lagi nih, sebuah komunikasi, tapi entah gimana gambarnya aku lihat, sekalipun ada komunikasi, takutnya kamu sakit hati nih, lebih parah lagi takutnya sakit hatinya. Sebelumnya misalnya sakit hatinya levelnya 60, ntar kalau dia datang lagi sakit hatinya nih bisa 70, 80 gitu, lebih sakit lagi. Mungkin itu cara Tuhan guys, ingin menyadarkan kalian tuh udah dibikin sakit hati sebelumnya, tapi kalian nih dia datang masih mau lagi nih, aku tunjukin nih gitu. Kayak Tuhan udah kasih sign gitu, kode-kode, tapi kalian denial gitu maksudnya. Bisa jadi sih pengen ada new beginning nih. New beginningnya aku nggak yakin dia mau ngajak balikan atau kasih status atau kepastian. Lebih ke memang nggak mau jauh aja sih sama kamu gitu. Jadi aku nggak ingin memberikan harapan-harapan palsu ya ke kalian. Yang terjadi takutnya kamu semakin tertekan ya. Takutnya sih. Karena ada hal nanti yang bikin dia apa ya, yang bikin kamu marah atau emosi. Jadi rasa tertekan kamu. Mungkin ada sesuatu yang mau dia jelaskan, dia klarifikasi atau ungkapin, pengen kamu tahu sesuatu. Energinya nih bikin kamu kesel sih aku lihatnya. Nih ada koin-koin lagi. Jadi dilihat dulu kalau seseorang datang tiba-tiba gitu ya. Cari tahu dulu apa yang dia inginkan sih. Energi apa ya akan terjadi ke depannya. Dia akan lebih dominan dalam hubungan ini. Dia masih yang take control, dan kamu mungkin kalau nggak bisa menyeimbangkan, akhirnya kamu jadi itu, jadi ininya dia lagi, apa sih, kamu nurut gitu apa yang dia inginkan. Dia kan dominan, jadi dia yang punya power di hubungan ini, suka-suka dia, terus kamu kayak ngikut aja dia maunya apa, kamu dengerin. Jangan mau tahu. Iyalah, suka-suka datangnya, terus dia yang mengendalikan hubungannya, terus kamu juga dikendalikan. Ya dia masih mau mengendalikan kamu, ya jangan mau lah. Dia akan, mungkin ya beberapa dari mereka akan menunjukkan kalau dia tuh dekatnya sama kamu doang atau satu-satunya kamu buat dia. Tapi siapa yang percaya ya? Apakah kalian percaya? Kan nggak gampang juga kan kalau orang udah nyakitin terus kamu percaya gitu aja. Ada ini sih apa, ada yang galau nih, kalau kedepannya ada yang galau. Aku bingung juga sih, ini galaunya kenapa ya dia galau, kamu atau dia yang galau, terus kenapa galau gitu. Galau kalau ada seseorang yang hadir, tapi kehadiran seseorang itu kayak nggak ada kepastian juga. Ini jadinya galau.
Ada yang datang ke kamu cuma mau minta bantuan sih. Be careful, okay? Ada juga sih yang datangnya tiba-tiba nih, kayak kamu ngerasa, ih jangan-jangan nih orang berubah gitu. Berubah matamu. Enggak, mungkin ada agenda tersembunyi kali guys, entah mau apa, jadi harus hati-hati juga itu ya. Siklusnya mungkin ya beberapa masih gitu-gitu aja sih, tapi ada nih yang datang tiba-tiba kalian menjauh lagi. Itu mungkin ada salah satu yang trust issue ya, dulu juga kamu datang tapi gini-gini aja gitu, malas percaya kamu lagi gitu. Iya, ada mungkin dari kalian yang kayak udah kapok gitu ya, ingat dulu juga dia pernah datang gitu lagi, tidak ada perubahan ya, jadi agak trust issue, kalian mau merespon dia juga. Tapi ada juga yang ketika dia datang bingung harus gimana meresponnya ya, ada yang didiamin juga akhirnya sama kalian karena bingung sih, dan lebih tepatnya kalian nggak mau sakit hati lagi sih, mungkin sakit hatinya waktu itu terlalu dalam, sedalam samudra. Yang terjadi ke depannya kebanyakan lebih ke ada seseorang yang datang dan ada sebuah komunikasi, tapi aku nggak bilang komunikasinya jelas atau enggak di sini. Komunikasinya masih samar-samar sih. Dalam artian dari komunikasi itu belum tentu ada kejelasan atau kepastian. Jadi if you guys kayak nunggu-nunggu sesuatu dari seseorang, ya itu nggak bisa terlalu berekspektasi gitu sih, aku ingetinnya. Ada yang mereka tuh kayak sakit entah butuh bantuan atau butuh perhatian sih, kayak mereka feeling lonely atau ngerasa sendirian, jadi pas mereka sakit mereka kayak butuh seseorang, teing butuh datang kan. Makanya aku bilang kalian cari tahu dulu kalau ada seseorang yang datang. Tuh ada the henchman lagi nih di sini, artinya yaitu kayak stuck aja hubungannya, sekalipun ada yang datang ya udah kayak flat aja, cuma kayak misal dia sama kamu berkabarnya hari ini say hi terus basa-basi terus hari kedua hari ketiga ya udah hilang lagi gitu. Jadi dia datang pun belum tentu keseriusan atau belum tentu kasih kepastian ke kamu. You guys mostly dealing with player kan, jadi don't expect too much from player ya. Anak-anak jangan mau tahu. Udah kayaknya itu aja deh, ini tuh kayak gelap banget, aku pikir mau maghrib tapi tidak mau maghrib. Udah itu aja ya, aku capek. Aku mau masak sih soalnya ya. Okay. Mau masak karena aku lebih suka masak, lebih sehat aja gitu daripada beli-beli makanan di luar. Oke, itu aja gengs, thank you for watching. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dia merasa hubungannya belum selesai denganmu. Ini aku rasa kebanyakan kalian yang digantung hubungannya, terus HTS-an, terus dia pergi atau ghosting, terus kalian masih berharap atau butuh closure. Ada yang tiba-tiba aja diam-diaman, gengsi-gengsian, saling ego ya. Komen kalau itu benar. Nah, zodiak dia itu ada zodiak Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Aries, Gemini, Scorpio, dan Sagittarius. Inisial hurufnya dia ada huruf O, J, S, X, T, Z, F, B, V, L, H, W, Q, dan E. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.